Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ewako 3 yang beranggotakan yang pertama ada Acep Saipul Jamil, Andara Najla Jilan, Kansafir Zakia, M. Andre Setiawan, dan Puja Ningsih. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan hasil ujian praktik dengan judul Klasifikasi Dataset Iris dengan Model Logistik Regression. Selanjutnya topik yang akan dibahas, yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua ada flowchart sistem yang dibangun. Yang ketiga ada arsitektur sistem yang dibangun. Yang keempat ada user interface. Yang kelima ada analisa dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Pada studi kasus yang berfokus pada teknik klasifikasi terhadap spesies dari dataset iris menggunakan logistic regression. Logistic regression merupakan sebuah model yang digunakan untuk melakukan prediksi apakah suatu bernilai benar atau salah, 0 atau 1. Logistic regression akan mengukur hubungan antara variabel target yang ingin diprediksi dan variabel input fitur yang digunakan dengan fungsi logistik. Rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana mekanisme algoritma logistic regression dalam klasifikasi data, dan berapa hasil akurasi training dan testing pada klasifikasi data. Tujuannya untuk mengetahui cara mengimplementasikan pada algoritma logistik regression dalam klasifikasi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang kami gunakan pada proses deployment pada percobaan kali ini. Yang pertama tentu saja kita akan mengimport data dan juga library Python. Kemudian kita akan melakukan exploratory data analysis, dan dari hasil EDA tersebut kita akan melakukan visualisasi data yang dibagi dan ditampilkan ke dalam dua jenis plot, yaitu scatter plot dan pair plot. Kemudian setelah kita mendapatkan visualisasi datanya, kita akan melakukan training dan evaluasi data untuk mendapatkan prediksi di akhirnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu arsitektur sistem yang dibangun. Berikut merupakan arsitektur yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Pada masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri yang kemudian bisa dijalankan sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Dapat dilihat pada gambar, terdapat dua sisi yaitu user environment dan juga development environment. Pada bagian development environment, untuk website, kami menggunakan Bootstrap yang dan juga terdiri dari HTML, JavaScript, dan juga CSS. Sedangkan pada model yang digunakan yaitu model logistic regression yang dirancang menggunakan scikit-learn dan juga Python. Untuk API sendiri kami menggunakan Flask. Pada sisi user environment dimulai dari user interface yang diambil dari website dari sisi development environment. Kemudian user dapat menginputkan data seperti sepal length, sepal wide, petal length, dan juga petal wide. Kemudian data yang diinputkan dikumpulkan dalam chronology system, masuk ke dalam website yang nantinya data yang diinputkan akan ditinjau menggunakan model logistic regression yang diolah juga dengan API. Kemudian API meninjau kembali dari database yaitu dataset iris. Kemudian setelah ditinjau akan dikembalikan ke API. Kemudian masuk ke model logistic regression kembali. Dan setelahnya hasil prediksi akan dimasukkan ke dalam website, yaitu berupa output hasil prediksi yang akan ditampilkan sebagai atau pada sisi user. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Puja Ningsih. Selanjutnya, user interface. Pada tampilan depan terdapat navbar yang berisi informasi aplikasi, anggota kelompok, sign up, dan login. Selanjutnya ada tampilan halaman informasi. Pada tampilan di samping merupakan tampilan informasi yang berisi latar belakang mengenai aplikasi web pada deploying data science beserta gambar pengklasifikasian pada bunga iris. Pada tampilan tersebut terdapat tombol mulai yang berfungsi untuk masuk ke dalam halaman aplikasi. Selanjutnya ada tampilan halaman aplikasi.
Pada tampilan di samping merupakan tampilan aplikasi yang digunakan untuk memprediksi spesies dari bunga iris berdasarkan pengukuran panjang serta lebar bunga. Berdasarkan pengklasifikasian nilai pengukuran, terdapat 3 kategori spesies dari bunga iris, yaitu iris centosa, iris verticaler, iris virginica. Selanjutnya ada tampilan halaman anggota kelompok. Pada tampilan di samping merupakan tampilan anggota kelompok yang berisi nama dan foto anggota kelompok. Lalu selanjutnya ada tampilan halaman login dan sign up. Pada bagian ini, button yang nantinya akan masuk ke dalam link login pada Orbit LMS. Kemudian selanjutnya yaitu modifikasi pada deploying data science. Modifikasinya itu di websitenya. Nah, untuk websitenya kami menambahkan beberapa masukan pada navbar. Nah, masukannya itu berupa sign-up dan login. Kemudian mengganti icon anggota kelompok pada gambar. Jadi gambarnya itu kami ubah yang awalnya default, kami ganti menjadi gambar diri kami masing-masing. Kemudian menyesuaikan link dengan kebutuhan user interface. Ya, maksudnya itu menambahkan beberapa link yang sesuai seperti link informasi, link aplikasi, dan link sign-up maupun login. Kemudian selain dari modifikasi di website, kami juga menambahkan beberapa modifikasi pada deploying data science di IPYNB-nya. Untuk di IPYNB, kami menambahkan visualisasi data scatterplot dan fireplot pada IPYNB. Penambahan scatterplot dan fireplot ini agar memudahkan kami untuk membaca grafik gambar dari hasilnya. Kemudian selain itu kami mengganti model pada deploying data science yang awalnya model decision tree menjadi model logistic regression. Nah, selain dari modifikasi, kami juga menganalisa. Nah, di sini ada analisa dan kesimpulan. Pada bagian ini kami paparkan pembahasan hasil dari deployment data science untuk mengetahui cara mengimplementasikan pada algoritma logistic regression dalam proses klasifikasi. Untuk analisanya sendiri, ternyata dalam upaya deployment terhadap domain data science ini telah berhasil dilakukan, kami telah berhasil melakukannya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dengan penggunaan model logistic regression ini, untuk aplikasi ini bersama dengan arsitektur yang digunakan juga telah mendukung dengan baik sehingga aplikasi ini layak digunakan. Nah, dalam model yang kami gunakan itu berupa logistic regression ini sudah cukup baik untuk proses deployment data science. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.